Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu peserta Sekolah Bahasa Arab ULC Institute yang berbahagia. Pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka melanjutkan kajian ilmu nahwu ini ya. Mudah-mudahan semangat kita masih kuat ya untuk mendalami ilmu ini, dan kita semuanya disehatkan dan diberikan kesempatan terus sampai akhir untuk menyelesaikan bahasan ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai, mari kita awali kajian ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Kita hadiahkan pahalanya buat segenap orang tua, guru, dan semua orang yang sudah berjasa dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa auladihi ajma'in. Thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal syuhada'i wal salihin wal sahabati wal tabi'in wal tabi'it tabi'in والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ولقرباتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولمشائخنا ولمشائخ مشائخنا ولأستاذنا ولأساتذتنا ولطلابنا ولطالباتنا ولتلاميذنا ولتلميذاتنا ولمن أحسن إلينا بالخير ولمن أسأنا إليهم ولمن أوصانا بالدعاء ونخص خصوصا إلى جميع مدرسنا ومعلمنا في هذا الفن نفعنا الله بهم وبعلومهم في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. Oke, baik Bapak Ibu. Pada pertemuan terakhir minggu lalu kita sudah selesai membahas rincian dari fi'il mu'rab ya. Dan kita sudah sudah tahu bahwa fi'il mu'rab itu sebenarnya hanya satu, yaitu fi'il mudhari'. Ya. Jadi fi'il mu'rab itu hanya satu sebenarnya, yaitu fi'il mudhari'. Nah, tapi variasinya ada 3 ya. Apa saja yang 3? Fi'il mudhari' sahih akhir, kemudian fi'il mudhari' mu'tal akhir, kemudian fi'il mudhari' af'alul khamsah. Af'alul khamsah. Nah, ini 3 semuanya sebenarnya masuk dalam jenis fi'il mudhari'. Tapi karena variasinya berbeda, maka masing-masing punya rumus i'rab ya, punya rumus perubahan akhir yang berbeda. Nah, misalnya fi'il mudhari' sahih akhir, apa rumus perubahannya Bapak Ibu? Ketika rafa dengan Dhammah. Nah, dhammah. Ketika nasab dengan Fathah. fathah. Ketika jar dengan ketika jazam dengan Sukun. Nah, sukun ya. Karena kalau jar itu hanya ada pada isim. Nah, tidak ada jar untuk fi'il ya. Oke, sekarang fi'il mudhari' mu'tal akhir. Masih ingat Bapak Ibu? Fi'il mudhari' yang huruf akhirnya ada huruf ilat ya.
Nah, apa rumus perubahannya ketika rafa dengan Dhammah muqaddarah. dhammah muqaddarah, ketika nasab dengan Muqaddarah jika berakhiran alif dan fathah Oke. dhahirah. Jika berakhiran alif. Nah, oke, ada dua ya, ketika nasab dengan fathah zahir ketika diakhiri oleh waw dan ya, dan fathah muqaddarah ketika diakhiri alif. Kemudian ketika jazam Khafat dengan hazaf huruf Hazaf. ilat. Ya, Hazaf. hazaf huruf ilat. Nah, hazaf huruf ilat, hazaf itu artinya dengan membuang huruf ilat. Oke. Yang terakhir sekarang Bapak Ibu, af'alul khamsah. Ya, af'alul khamsah, yaf'aluna, taf'aluna, yaf'alani, taf'alani, taf'alina. Nah, apa rumusnya ketika rafa dengan Rafa dengan nun. Nah, dengan nun. Ketika nasab dan jazam dengan Hazaf huruf nun. Oke, hazaf nun ya. Dengan hazaf atau dengan membuang huruf nunnya. Oke. Nah, itulah 3 variasi dari fi'il mu'rab. Ya. Jadi kalau kita jumlahkan dengan isim mu'rab, berarti kata yang mengalami perubahan itu sebenarnya tidak lebih dari 13 kata saja. Ya. 10-nya tergolong sebagai isim, kemudian 3-nya tergolong sebagai fi'il. Nah, itu. Jadi kata yang berubah itu cuma 13 itu, Bapak Ibu. Ya. Yang selebihnya itu semuanya mabni. Artinya tetap dalam satu kondisi. Nah, sekarang ya untuk untuk mereview atau untuk memastikan kita paham dengan apa yang sudah kita bahas sebelumnya, kita coba praktek analisis untuk kata-kata ini ya, untuk jumlah ini. Ini semuanya adalah potongan dari ayat Al-Quran. Nah, tapi yang akan kita bahas, analisis mungkin hanya beberapa kata saja yang berkenaan dengan fi'il mudhari ya. Oke. Pertama kalimat na'budu Bapak Ibu. Ya, na'budu. Ini cara analisisnya PHTA atau JFH kira-kira? Na'budu. PHTA, Ustaz. Oke, kenapa PHTA? Kalimat isim tuh. Ya, fi'il. Fi'il, Bu ya. Masih ingat kalau PHTA untuk isim dan fi'il. Oke. Nah, kita mulai dari na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Oke. Nah, sekarang na'budu Bapak Ibu. Kira-kira posisinya sebagai apa di sini? Sebagai fi'il, Ustaz. Oke, posisinya fi'il. Oke, hukumnya? Hukumnya rofa, Ustaz. Rofa. Kenapa rofa, Bapak Ibu? Tidak ada amil jazm sama Amil nasab. Nah, karena kosong dari amil nasab dan amil jazam. Oke, tanda rofanya? Doma. Kenapa doma? FMSA. Nah, karena dia fi'il mudhari sahih akhir. Ya, benar ya. Karena dia fi'il mudhari sahih akhir. Kenapa kita sebut dia mudhari sahih akhir? Karena tidak ada huruf ilat di akhir. Di akhirnya. Oke, itu makanya dia disebut dengan fi'il mudhari sahih akhir ya. Oke, sekarang kalau saya nanya Bapak Ibu, mana fa'il dari na'budu? Kira-kira mana fa'ilnya? mustatir, Ustaz. Nah, dhamirnya mustatir ya. Di dalam na'budu ada dhamir nahnu mustatir. Kenapa fa'ilnya harus mustatir di sini, Bapak Ibu? Tidak ada yang cocok untuk menjadi fa'il. Itu jawabannya. Karena tidak satupun isim zahir yang pas untuk menjadi fa'il dari na'budu. Jadi kalau seandainya kita tidak menemukan isim zahir, nah isim zahir itu adalah isim selain dhamir.
Itu namanya isim zahir. Kalau tidak kita temukan adanya isim zahir setelah fi'il itu yang pantas untuk jadi fa'il, maka pastikan fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Nah, gitu ya. Itu ininya. Apa? Kaidahnya. Oke. Kalau kita analisis nahnu, gimana caranya Bapak Ibu? Posisinya kira-kira? Nahnu. Posisinya sebagai Fa'il. Fa'il. posisinya fa'il, hukumnya Mabni. nahnu. Kira-kira masuk golongan apa dia? Mu'rab atau mabni? Mabni, Ustaz. Isim. Mabni. Nah, berarti hukumnya mabni. Tanda mabninya Doma. mabni dhamma. Ya, mabni dhamma. Kemudian apa namanya? Alasannya kira-kira apa, Bapak Ibu? Isim dhamir. Nah, karena dia dhamir rafa. Dhamir rafa muttasil atau munfasil? Munfasil. Mustatir. Mustatir. Nah, oke. Dhamir ini nggak pernah tinggal ya nih ya. Selalu kita munculkan. Soalnya dhamir ini paling sering munculnya. Itu makanya dalam bahasan isim mabni, yang pertama kali kita bahas itu adalah isim dhamir. Karena dhamir ini isim mabni yang paling sering muncul. Oke. Karena dia dhamir rafa, munfasil, kemudian mustatir ya. Rafa karena menjadi fa'il, munfasil karena Tidak bersambung. tidak bersambung. Oke. Apa mustatir karena Tidak terlihat. nah, tidak karena terlihat. tidak terlihat. Oke. Nah, apakah masih ada fi'il mudhari di sini Bapak Ibu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, nasta'in juga fi'il mudhari ya. Ista'ana yasta'inu. Kira-kira di mana posisinya nasta'inu dalam tasrif lughawi? Masih ingat posisi ada ghaib, ada ghaibah, ada mukhatab, ada mukhatabah, ada mutakallim. Kira-kira dari Mutakallim yang ya? mutakallim. Mutakallim itu ada dua, ada mutakallim wahdah, ada mutakallim ma'ahu ghairuhu atau mu'azzim nafsahu. Kira-kira mutakallim apa ini, Bu? Ma'ahu ghairuhu ya. Nah, mutakallim ma'ahu ghairuhu. Ya, karena banyak kan kami. Oke. Nah, sekarang posisi nasta'in sebagai apa, Bapak Ibu? Sebagai fi'il. Posisinya fi'il, oke, hukumnya Rofa. oke, rofa. Sama dengan yang tadi. Kenapa rofa? Karena tidak ada amil nasab dan amil dan jazam. Oke, tanda rofanya? Doma. Oke, alasannya kenapa doma? Fi'il mudhari sahih akhir. Nah, karena dia fi'il mudhari sahih akhir. Sama dengan na'budu. Fa'ilnya pun sama ya, Bapak Ibu. Apa fa'il nasta'in? Nahnu mustatir. Ya, nahnu mustatir. Oke, selesai untuk kalimat pertama. Sudah habis semua fi'il mudhari'nya. Ya, sudah habis semua. Nah, sekarang potongan ayat yang kedua ini. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Oke. Kira-kira berapa buah fi'il mudhari di sini, Bapak Ibu? Ada 3. Nah, pertama Yu'minuna. Kedua Yuqimuna. Oke, terus yunfiqun. Kalau razaqna nah, ini dia fi'il madhi ya. Oke. Nah, sekarang kita mulai dari sini Bapak Ibu. Yu'minuna, orang-orang. Nah, ini adalah ciri dari orang-orang muttaqin ya pada ayat yang pertama, ayat sebelumnya. Orang muttaqin itu siapa? Yaitu orang-orang yang beriman mereka bil ghaibi dengan hal yang gaib, wa yuqimunas salata dan mendirikan mereka terhadap salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun dan sebahagian dari apa yang telah kami rizkikan kepada mereka, yunfiqun mereka infakkan atau mereka
nafkahkan ya kepada orang lain. Nah, oke. Sekarang kita analisis khusus mudhari'nya saja. Oke. Yang pertama yu'minuna Bapak Ibu. Yu'minuna. Kira-kira posisinya sebagai apa yu'minuna? Fi'il, Ustaz. Fi'il. Oke. Hukumnya Rofa. tetap rofa ya, karena sunyi atau kosong dari amil nasab dan amil Jazam. jazam. Oke. Tanda rofanya sekarang Bapak Ibu. Wow. Ya. Nun. Wow atau nun? Nun. Nah, tanda rofanya nun masih. Nun. Bedakan jamak mudzakkar dengan fiil yang 5. Ya, dia agak mirip ya. Kalau jamak muzakkar kan contohnya gini. Ja'al muslimuna. Kalau muslimuna, dia kan sebagai fa'il ya. Hukumnya rofa, tanda rofanya nun atau waw? Wow. Kalau di sini waw tanda rofanya. Karena dia jamak mudzakkar salim. Tapi kalau yu'minuna, nah akhirnya mirip ya. Akhirnya mirip, tapi jenis katanya berbeda. Al-muslimuna isim, kalau yu'minuna fi'il. Nah, tanda rofa'nya kira-kira apa, Bapak Ibu? Nun. Nun. Ya, tanda rofa'nya nun. Kenapa nun? Karena F5. Nah, karena dia fi'il yang 5. Ya, fi'il yang 5. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu, kenapa yu'minuna fi'il yang 5? Karena fi'il mudhari yang akhirnya bersambung dengan waw jamak. Oke, karena dia fi'il mudhari ya. Kalau di sini waw jamak ya. Nah, karena dia fi'il mudhari yang akhirnya bersambung dengan waw jamak. Nah, itu makanya fi'il yang 5. Ya, fi'il yang 5. Kalau fi'il yang 5 itu dengan waw jamak, dengan alif itsnaini ataupun ya muannas mukhatabah. Oke. Apakah di dalam yu'minuna ada fa'il? Ada. Kira-kira mana fa'ilnya Bapak Ibu? Yu'minuna. Dhamir mustatir. Mustatir atau bariz? Oh iya. Mustatir. Mustatir atau baris, Mbak? Baris kayaknya, Ustaz. Nah, fa'ilnya waw. Oh, wow. Ya. Nah, berarti baris. Ya, sementara nunnya sebagai tanda rofa. Jadi bedakan nunnya sebagai tanda rofa, kemudian wawnya sebagai fa'il. Ya. Nah, kalau kita i'rab wawnya apa dia? Sebagai fa'il ya. Hukumnya rofa. Mabni. Karena dia isim dhamir ya. Tanda mabninya kira-kira apa, Bapak Ibu? Tanda mabni sukun. Nah, tanda mabninya sukun karena dia waw kan sukun. Ya kan? Yu'minuna. Oke, alasannya dhamir DRMB muttasil baris. Ya, dhamir rofa. Kenapa rofa? Karena dia sebagai fa'il. Kenapa muttasil? Karena dia bersambung dengan kata sebelumnya. Kenapa bariz? Karena dia terlihat. Ya, ada tulisannya di sini. Yu'minuna. Nah, kira-kira seperti itu. Yuqimuna. Sama atau beda dengan yu'minuna? Sama. Ya, dia sama-sama fi'il yang 5. Berarti cara ngi'rabnya sama persis dengan yu'minuna. Oke, terakhir yunfiquna. Sama atau beda? Sama juga. Sama, Ustaz. Ya, sama juga karena dia sama-sama fi'il yang 5. Kalau al-muslimuna beda. Nah, dia isim, posisinya sebagai fa'il ya. Hukumnya rofa. Tanda rofanya waw dan nun. Baru di sini waw tanda rofanya. Kenapa waw?
Karena Karena jamak muzakkar. Jamak muzakkar salim, bukan isim fiil yang 5 ini ya. Bedakan ini. Ini walaupun akhirnya waw dan nun, tapi kalimatnya isim, yaitu jamak muzakkar salim. Salim. Sementara kalau yu'minuna ini baru fiil yang 5. Oke, terus di jumlah setelahnya. Masih dengan PHTA ya. Kira-kira berapa kalimat yang bisa kita analisis yang berjenis kata fiil di sini, Bapak Ibu? Famay ya'mal Ya'mal. dzarratin Famay ya'mal. Ya'mal. yarah. Ya'mal. Oke, tuh. Masih ada yang lain? Nah, ini fi'il mudhari juga nih. Yarahu. Ini 2 kalimat ini Bapak Ibu. Ya, yara dengan hu. Oke. Faman, maka barang siapa yang mengamalkan dia mithqala, seberat biji sawi, ya, seberat biji sawi khairan, berupa kebaikan, niscaya yarahu, yara, melihat dia hu, terhadap kebaikan itu. Ya, berarti yara ini juga fi'il mudhari. Nah, sekarang ya'mal, kira-kira gimana cara analisisnya? Ya'mal, posisinya kira-kira sebagai Fi'il mudhari. Nah, sebagai fi'il, cukup fi'il ya. Hukumnya Nasab. Nasab. berbeda pendapat ini. Kira-kira hukumnya apa, Bapak Ibu? Ya'mal. Oke, saya belum menyebutkan amil jazam semuanya ya. Nah, sekarang saya sebutkan. Isi nasab, Ustaz. Selain lam, ya, ada juga amil jazam yang lain, salah satunya man. Jadi man ini tergolong sebagai amil jazam, Bapak Ibu. Yang mana man ini dia menjazamkan 2 fiil sekaligus. Ya, dia menjazamkan apa? Dua fiil sekaligus. Fiil pertama disebut dengan fiil syarat, kemudian fiil yang kedua disebut dengan fiil jawab syarat. Dua-duanya sama-sama jazam. Ya, dua-duanya sama-sama jazam. Tapi kalau lam, amil jazam yang biasa kita contohkan, itu dia hanya menjazamkan 1 fiil. Ya, dia hanya menjazamkan 1 fiil. Tapi kalau man, ini amil jazam yang dia butuh 2 fiil yang dijazamkan. Jadi kalau ketemu dengan man, kalau sesudahnya fiil mudhari, pasti nanti ada lagi fiil mudhari yang lain. Yang sebagai jawab syarat namanya. Fiil mudhari pertama sebagai fiil syarat, fiil mudhari kedua sebagai fiil mudhari jawab syarat. Ya, nanti kita akan bahas di bahasan haraf. Nanti kita akan detailkan insyaallah. Nah, berarti kalau man ini amil jazam, berarti ya'mal hukumnya apa, Bapak Ibu? Jazam. Nah, hukumnya jazam. Ya, bukan nasab. Ya, bukan juga rafa. Ya, hukumnya jazam. Oke, tanda jazamnya? Sukun. Oke, sukun. Kenapa sukun? Fi'il mudhari sahih akhir. Nah, karena dia fi'il mudhari sahih akhir. Ya. Masih ingat ketika rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jazamnya dengan sukun. Nah, karena dia mudhari sahih akhir. Nah, sekarang yara. Kira-kira gimana cara ngi'rab yara, Bapak Ibu? Yara ini artinya melihat ya. Fi'il madhinya ro'a. Ro'a yara. Ro'a artinya telah melihat. Kalau yara artinya sedang melihat. Sedang atau akan ya. Ya, sedang atau akan melihat. Nah, sekarang yara. Kira-kira posisinya sebagai fiil. Nah, sebagai fiil. Oke, benar ya, sebagai fiil. Hukumnya? Kira-kira apa hukumnya?
Hukumnya Jazam jazam lagi juga. ya. Karena tadi saya bilang man dia Karena man butuh itu, Ustaz. man ini butuh Jawab. dua fiil yang Jawab dan dijazamkan. syarat ya. Oh. Nah, pertama fiil syarat, ya'mal ini fiil syarat. Berarti itu fiil jawab ya. Yaro ini fiil jawab syarat namanya. Bu. Jawab syarat. Ya. Jadi kalau kita detailkan, berarti ya'mal namanya fiil syarat. Berarti yaro sebagai fiil Jawab syarat. jawab syarat. Maksudnya jawab syarat itu punya kaitan gitu antara fiil kedua dengan fiil pertama. Barang siapa yang mengamalkan sebesar biji sawi berupa kebaikan, niscaya dia akan melihatnya nanti di akhirat. Nah, ini kan ada kaitan ya antara fiil pertama dengan fiil kedua. Nah, karena ada kaitan, maka dia disebut dengan fiil syarat dengan fiil jawab Syarat. Oke. Jadi yara posisinya fiil atau fiil jawab syarat. Oke, hukumnya jazam. Hukumnya jazam. Tanda jazamnya kira-kira apa, Bapak Ibu? Hazaf huruf ilat. Hazaf huruf ilat. Dari mana kita tahu hazaf huruf ilat, Pak? Ya, roh. Mestinya ada ya. Nah, ini dia. Karena mudhari'nya Yaro. ada Yaro, huruf ilat, ada alif layyinah di akhirnya. Ya. Karena alif layyinah, karena dia dijazamkan, di sini alif layyinahnya masih ada atau sudah hilang? Hilang. Dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Karena fi'il mudhari' mu'tal akhir. Ya, karena dia mudhari' mu'tal akhir yang tanda jazamnya adalah hadzaf huruf ilat. Nah, itu makanya alifnya hilang, Bapak Ibu. Ya, yarahu. Oke. Alasannya apa? Karena dia fi'il mudhari' mu'tal akhir. Nah, gitu. Benar semua ya? Bersama karena bisa karena bersama. Ya, nggak masalah, Bu, ya. Untuk sekarang kita bersama dulu. Nah, nanti kita masing-masing di akhirat. Oke. Jadi fama ya'mal mithqala dzarratin khairan ya khairan yarah. Nah, kalau saya boleh bertanya, ya'mal mana fa'ilnya, Bapak Ibu? Mustatir, Ustaz. Mustatir. Kenapa mustatir, Pak? Karena tidak ada yang cocok. Karena tidak ada isim zahir yang pantas untuk jadi fa'il. Mithqala, apakah mungkin fa'il dari ya'mal? Tidak. Tidak mungkin, karena dia nasab. Dzarratin, apakah mungkin jadi fa'il? Tidak. Tidak, karena dia jar. Khairan, apakah mungkin? Tidak. Nasab. Dia nasab. Nggak mungkin nasab jadi fa'il, kan? Iya. Nah, itu makanya fa'ilnya adalah Huwa mustatir. Huwa mustatir. Ya, huwa mustatir. Oke, sekarang saya tanya lagi Bapak Ibu. Yarahu, kira-kira mana fa'il yaro? Mustatir. Mustatir. Mustatir juga, Pak. Ya. Apa fa'ilnya? Huwa. Hu sebagai apa hu? Mudhafun ilaih. Maf'ul bih. Jadi di sini ada dua dhamir sebenarnya. Yara, di dalam yara ini ada huwa mustatir. Kemudian hu-nya sebagai maf'ul bih dari yara. Jenis dhamirnya berbeda ini Bapak Ibu. Kalau huwa dhamir rafa munfasil mustatir, kalau hu dhamir apa namanya? Dhamir nasab. Rafa munfasil. Dhamir rafa munfasil baris. Rafa atau nasab? Nasab munfasil. Nasab karena dia maf'ul bih. Kan maf'ul bih. Nah, karena dia maf'ul bih berarti dhamir nasab. Hu dhamir nasab muttasil baris. Gitu. Karena hu nggak mungkin bisa jadi fa'il yara. Ya, nggak mungkin karena hu ini dhamir nasab, dhamir rafa nggak ada yang bentuknya hu. Bapak Ibu bisa lihat lagi ya di bahasan dhamir. Dhamir rafa itu kan ada dua, ada muttasil
ada baris, ada muttasil, ada munfasil. Fasil. Yang munfasil apa saja? Huwa, Huma, hum, Hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, antuma, anti, antum, antuna, anti, antunna, ana, antunna, nahnu. Nah, itu namanya dhamir rafa munfasil. Nah, sementara kalau dhamir rafa muttasil, berarti dia yang bersambung dengan fiil ya. Itu bentuknya juga nggak ada yang hu seperti ini, Pak. Ya, yang ada apa? Alif, ya, alif, waw, nun. Kemudian ya. Oh Ya kan? iya. Nggak ada yang hu seperti ini, nggak ada. Khususnya dengan fi'il mudhari, coba. Yadribu, yadribani, alif, yadribuna, waw. Tadribu, tadribani, alif, yadribna, nun. Iya. Kemudian tadribu, tadribani, alif, tadribuna, waw. Tadribina, ya. Tadribani, Alif. alif, tadribna, Nun. nun. Adribu, Alif. ana mustatir. Ada mustahil. Adrib. Ya, nadribu, nahnu Nahnu mustatir. mustatir. Ada nggak hu yang jadi fa'il kalau kaitannya dengan mudhari? Enggak Tidak ada. ada, Ustaz. Berarti hu tidak mungkin jadi fa'il dari ya ro. Nah, jadi dia hanya pasnya jadi maf'ul bih dari ya ro. Nah, di sini kan ada dua huwa ya, ada dua dhamir. Huwa yang pertama kembalinya ke siapa, Bapak Ibu? Ke Yaro. Ya ro kan fi'il. Ya amal ya, Ustaz? Nah, orang ini, Pak. Oh, man ya. Maka Samai. barang siapa atau maka siapapun yang mengamalkan dia mithqala. Nah, mithqala ini maf'ul seberat biji sawi berupa kebaikan, niscaya melihat. Siapa yang melihat? Dia. Iya. Huwa. laki-laki. Nah, dia siman tadi, dia orang tadi ya. Niscaya melihat dia hu. Miskola. Melihat dia hu. Hu-nya itu yaitu khairan yang dia amalkan itu. Jadi sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan di dunia, nanti akan kita lihat bentuknya balasan Allah terhadap hu-nya itu, kebaikan itu. Ya, kita membuang duri di jalan, nanti ada rekamannya. Kita misalnya membantu kucing yang kedinginan misalnya. Nah, nanti ada rekamannya. Nah, itu khairan. Ya, itu semuanya akan dilihat. Nah, ini yang dimaksud dengan fiil jawab syarat itu. Ya, dia menjadi Ngasih makan kucing nggak sia-sia ya, Ustaz ya? nggak sia-sia, Bu. Ngasih Nggak makan ada yang kucing. sia-sia, Bu. Itu khairan. Nah, ingat khairan di sini nakirah. Nah, ini pentingnya belajar nahwu juga, Bu. Khairan di sini isim nakirah. Nakirah dalam ilmu usul fikih dia memfaedahkan umum. Semua kebaikan yang apapun kebaikan yang kita lakukan itu masuk dalam kategori khairan. Beda dengan al khaira misalnya. Itu Ma'rifat ya. Ya, kalau seandainya ma'rifah di sini berarti kebaikan yang dimaksud khusus. Ya mungkin hanya sholat saja, puasa saja, tapi Allah nggak bilang al khaira, tapi Allah bilangnya khairan. Berarti kalau khairan, nah ini hikmahnya, Bu. Ini salah satu hikmah kenapa di sini ayatnya pakai nakirah. Oh ya, Masya Allah. Kalau nakirah iya sekecil apapun iya. kebaikan masuk semua. Jadi kita kita sangat beriman dengan ini, maka nggak ada yang sia-sia. Innallaha la yudhayyi'u ajral mu'minin ya. Allah tidak akan menyia-nyiakan. Ada kaitan dengan ayat ini. Sekecil apapun, ya ingat biji sawi kan? Biji sawi itu sangat kecil. Sekecil itu perbuatan itu akan dibalasi. Nah, jadi kita nggak perlu butuh dilihat orang juga. Iya, betul. Karena semuanya akan dibalasi. Nah, itu juga rahasia, Bapak Ibu. Kenapa misalnya dalam jawaban itu jazakallahu khairan. Kita nyebutnya khairan, bukan al khaira. Ya karena secara umum ya. Nah, kenapa bukan jazakallahu al khaira? Kan bisa aja kan? Jazakallahu
Jazakallahu al khair. Tapi kenapa kita gunakan khairan? Nah, hikmahnya supaya Allah membalasi perbuatan kamu yang barusan itu dengan khairan, kebaikan apapun. Ya terserah Allah, Allah memberikan besar pun nggak masalah. Nah, itu bedanya al-khaira dengan khairan. Nah, itulah hikmah di sini ya. Kenapa khairannya menggunakan isim nakirah. Nah, gitu. Kalau mithqala itu harfiahnya apa secara harfiah, Ustaz? Mithqal ini berat, Pak. Mithqal, seberat atau sebesar gitu ya. Maka barang siapa yang mengamalkan dia atau yang beramal dia seberat atau sebesar biji sawi dzarratin. Nah, apa yang dia amalkan sebesar biji sawi itu? Khairan. Kebaikan apa saja. Kebaikan apapun ya. Kita husnuzon ke orang itu kebaikan, itu akan dinilai oleh Allah. Kita merasa sedih ketika ada tetangga yang sedih misalnya, itu kebaikan juga. Walaupun kita nggak ngira itu kebaikan ya. Nah, itu kebaikan juga karena masuk dalam keumuman lafaz khairan. Nah, kalau seperti ini kita nggak bakalan putus asa terhadap amal ya. Misalnya optimis kita optimis terus, Bu. Betul. Ya, karena kita nggak tahu kebaikan mana yang akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Masya Allah. Nah, gitu. Ya Allah, Tuhan. Ini jadi pengajian. Terkagum-kagum ini. Enggak pernah menelaah asa ini gitu ya. Itu kelihatannya sederhana tapi benar Ustaz. Iya, kayak mendalam gitu. Nah, ini salah satu hikmah saja, Bu, ya. Iya. Jadi ilmu nahwu itu juga bisa digunakan untuk mendalami ayat Al-Qur'an sebenarnya. Nah, ini salah satunya ya, penggunaan isim nakirah dan ma'rifah dalam Al-Qur'an. Oke. Nah, kita kembali ke materi ya. terhanyut dalam khairan. Oke. Nah, khairannya jadi maf'ul bih jadi tamyiz di sini. Ya, jadi tamyiz. Kita belum belajar ya. Jadi tamyiz itu keterangan penjelas jenis namanya. Ya. Nah, jadi kan ini kan masih ambigu kalimat sebelumnya. Sebesar biji zarrah, sebesar biji sawi. Apanya yang sebesar biji sawi? Khairan, kebaikan. Nah, jadi kalau kata itu menjelaskan sesuatu yang ambigu dari kata sebelumnya, maka kata itu posisinya namanya tamyiz. Ya, apa namanya? Tamyiz. Dan tamyiz itu harus dalam bentuk nasab dan nakirah. Dzarratin itu mudhafun ilaih, Ustaz. Dzarratin mudhafun ilaih, Pak. Mithqala sebagai maf'ul bi, sekaligus sebagai mudhaf, dzarratinnya sebagai mudhafun ilaih. Khairannya sebagai tamyiz. Jadi kalau kita analisis khairan posisinya tamyiz, hukumnya nasab. Oke, tanda nasabnya fathah. Ya, fathah alasannya karena dia isim mufrad. Nah, isim mufrad. Kalau nakirah itu pembagian isim berdasarkan maknanya, Mbak. Nah, jadi nanti isim kalau dipandang dari segi maknanya ada dua, ada isim ma'rifah, ada isim nakirah namanya. Kalau ma'rifah itu maknanya khusus, kalau nakirah itu maknanya umum, apapun masuk ke dalamnya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, yang terakhir yukhadi'una Allaha walladzina amanu. Kira-kira di sini mana yang fi'il mudhari, Bapak Ibu? Yukhadi'una. Apakah ada yang sama dengan fi'il sebelumnya? Sama. Ada. Nah, yang mana, Bu? Sama dengan yuqimuna. Sama dengan yu'minuna, yunfiquna. Berarti dia fi'il yang 5. Nah, fi'il yang 5. Rafa, tanda rafa'nya waw atau nun? Nun ya, karena dia fi'il yang 5. Oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kira-kira benar semua mungkin ya?
Benar, karena Satu tadi yang bersama. salah Ustaz. Yang salah yang Oke. famayamal. Fama ya'mal. Ini wajar ya, wajar karena saya belum menjelaskan man. Oh iya Ustaz. Nah, amil jazam yang sudah kita jelaskan baru lam saja kan? Lam. Nah, lam ini hanya satu dari 18 amil jazam. Jadi amil jazam itu nanti ada 18. Lam, lama, alam, Alamat. alama, lamul amri, wad du'a namanya. Kemudian lamun innahyi wad du'a. Kemudian in. Nah, in juga huruf apa? Amil jazam. In, ma, man. Nah, di sini dia. Oh, Ya. itu mana ya ini? In ini amil jazam juga, Bu. Ya, in, ma, man, mahma, idma, ya, idma masuk, idma, ayun, mata, anna, ya, ainama, kemudian ayyana, haitsuma, kaifama, sama idzan. Nah, ini yang terakhir nih, idzan. Ya, idzan ini tapi khusus di syair saja. Ini di syair Arab ini penggunaannya. Nah, tapi yang lain, nah ini digunakan dalam apa namanya kalimat sehari-hari. Kalimat ya. Ya, dalam kalau bahasa istilahnya nathar. Jadi bahasa Arab itu ada dua pola penulisannya ya, ada yang nathrun, kemudian ada yang syi'run. Kalau yang nathrun, nah ini seperti yang kita bahas ini nathar namanya, prosa ya. Tapi kalau yang ada wazan-wazannya, ada syair, nah itu namanya syi'run. Ya. Nah, idzan dia hanya masuk di dalam syair saja, tidak masuk dalam prosa atau nathar. Nah, inilah 18 amil jazam itu Bapak Ibu. Ya. Nah, yang man, nah man itu di sini dia. Ya, dia tergolong sebagai amil jazam yang menjazamkan dua fiil. Nah, itu makanya di sini dia butuh fiil syarat dan fiil jawab syarat. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah, nanti kita rinci ulang ya. Ini nanti ada rinciannya juga. Ada di antara huruf-huruf ini yang menjazamkan satu fiil. Kemudian ada juga yang menjazamkan dua fiil. Oke, silakan kalau ada yang bertanya, Bapak Ibu. Ada Ustaz. Ya, Pak Wahyudin dulu ya. Oke. Iya Ustaz. Ya, silakan Pak. Apa namanya Ustaz? Ini itu tetap jumlah fi'li ya, tetap ya, meskipun di depannya ada amil gitu ya. Oke. Itu nah, di sini man. Nah, dulu kan saya sempat bilang Pak ya, isim syarat. Kita kan belum pernah bahas isim syarat. Oh, isim ya, benar ya. Nah, dulu isim syarat saya janjikan bahasnya di bahasan harof atau di bahasan fi'il mudhari. Nah, sekarang saya buka ya. Nah, dulu kita baru menjelaskan 6 saja. Isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, kemudian isim adat, isim fi'il, kemudian isim istifham. Kan baru 6. Dulunya saya bilang 7 kan Pak ya? Sekarang kita akan masuk di antara amil jazam ini ya. Nah, di antaranya ada yang berstatus ganda sekaligus menjadi isim syarat namanya. Oh, iya. Mana saja yang isim syarat? Nah, ini dia. Saya kasih warna ya merah aja ya. Idzan ini warna hijau aja. Iya. Nah, idzan ini dia khusus untuk syair. Nah, mulai dari ma, man, mahma, izma, ayun, mata, anna,
ainama, ayyana, haitsuma, kaifama, ini semuanya dia juga berstatus sebagai isim syarat. Oh, iya. Nah, jadi kalau dia isim syarat, kalau dia di awal, dia kan isim, Pak ya. Masih ingat kalau isim di awal posisinya sebagai apa? Fi'il. Sebagai Mubtada. mubtada. Berarti man di sini sebagai apa dia? Mubtada. Tada. Sebagai mubtada. Tapi dia menjazamkan. Nah, itu uniknya. Dia jenis katanya isim syarat. Oke. Tapi dia juga berstatus sebagai amil jazam. Yang tugasnya menjazamkan akhir fi'il mudhari. Berarti secara posisi man ini sebagai mubtada, Pak. Ya, man ini sebagai mubtada dan bentuk katanya isim syarat. Nah, kalau kita analisis gimana man? Posisinya Mubtada. Nah, posisinya mubtada. Hukumnya ingat. Jazm. Ingat, dia kan Mabni. isim mabni. Mabni. Berarti sama dengan domir, sama dengan isim isyarah, sama dengan isim mausul. Hukumnya Mabni. mabni. Tanda mabninya Sukun. nah, mabni sukun. Kenapa mabni sukun? Karena dia isim syarat. Isim syarat yang sekaligus dia punya tugas menjazamkan. Nah, gitu. Nah, kebetulan kita dapat waktu yang pas buat jelasin. Nah, ini yang isim syarat itu, Pak. Yang saya kasih merah ya. Nah, jadi dia isim syarat, sekaligus dia juga tergolong sebagai amil jazam. Ya, sebagai amil jazam. Nah, jadi sesudah isim syarat itu harus ada fiil syarat dan fiil jawab syarat. Ya'mal ini fiil syarat, ya. Kemudian yara-nya sebagai fiil jawab syarat. Berarti khobarnya setelahnya itu ya'mal mithqala itu. Nah, khobarnya mana kira-kira, Pak? Maka barang siapa yang mengamalkan sebesar biji sawi berupa kebaikan, niscaya khobarnya jumlah fi'liyah yarahu. Yarahu ya. Nah, yara dengan fiilnya dia sebagai khobar dari ya, man. Ya. Jadi khobarnya berupa jumlah, Pak. Jumlah ya. Nah, jadi khobar itu nggak mesti satu kata. Dia bisa juga berupa jumlah. Ya, jumlah fiil dan fa'il. Gabungan fiil dan fa'il itu menjadi khobar untuk man gitu. Nah, gitu ya. Fungsi fa-nya itu apa itu, Ustaz? Apa ya? Itu aja pelengkap aja, Ustaz. Gimana, Pak? Kalau fa di depannya itu pelengkap aja gitu ya. Fa yang di depan ini namanya fa ibtida ya. Oh, fa bisa kita sebut dengan fa ibtida. Fa ibtidaiyah atau waw ibtidaiyah bisa juga. Kalau waw kan ada juga yang di awal ya. Waw ibtida atau waw istinaf. Nah, fa juga ada yang seperti itu. Ustaz. Baik. Nah, terima kasih banyak, Ustaz. Iya, sama-sama, Pak. Berarti terjawab ya yang dulu saya janjikan. Nah, ini dia. Jadi isim syarat itu ada di bahasan amil jazam. Ya. Jadi statusnya dua. Dia sebagai isim syarat sekaligus dia juga amil jazam. Oke, contoh lain. Contoh lain mungkin supaya lebih paham ya. Misalnya Oke. Nah, ini kira-kira kita baca apa, Bapak Ibu? Mahma ini artinya manakala ya. Mahma ini artinya manakala. Manakala. Maksudnya pada saat itu bisa juga. Mahma tadhabu atau tadhab? Tadhab. Oke, terus Adhabu adhabu atau adhab?
Adhab. Al-hab. Ingat mulai ma ini man, Oh, iya. ma. Nah, dia menjazamkan dua fiil Bapak Ibu. Adhab. Nah, berarti adhab juga. Adhab, ya. Ma'a Ma'aka. ma'aka. Maka. Oke. Mahma tadhhab adhhab ma'aka. Manakala kamu pergi atau ketika kamu pergi, niscaya adhhab ma'aka. Saya juga pergi bersamamu. Nah, ini. Oh. Ya. Jadi kalau kamu pergi, saya juga pergi gitu. Nah, gitu. Ngintil itu namanya. Iya. Nah, sekarang saya nanya Bapak Ibu, mahma kira-kira sebagai apa dia? Mubtada. Nah, Sebagai sebagai mubtada. Kenapa? Mubtada ya. Mubtada dia. Hukumnya Mabni. 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 Isim mabni kan? Isim syarat. Oke. Iya. Oke, terus tanda mabninya Sukun. Patah. patah atau sukun? Patah. Sukun. Yang huruf akhir dari mahma ini mim atau alif? Alif. Alif. Berarti dia berarti mabni sukun. 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 Nah, alif nggak menerima harkat, berarti sukun. Oke, Ya sudah. alasannya Syarat. Isim syarat. isim syarat yang Menjazamkan menjazamkan. fiil. Nah, gitu. Itu, Pak. Ya. Mahma tadhhab adhhab ma'aka. Oke, berarti mana fiil syarat dan mana fiil jawab syarat? Fiil syarat. Tadhhab fi'il syaratnya. Tadhabnya fiil ya benar. syarat. Ya, tadhab fiil syarat. Kalau adhab, Jawab syarat. fiil jawab syarat. Oke. Mahma tadhhab adhab maka. Nah, sekarang saya tanya lagi. Kalau mahma sebagai mubtada, mana khobarnya Bapak Ibu? Al-hab. Nah, jumlah fi'liyah adhab Dia. kan fa'ilnya. Berarti bukan adhabnya yang jadi khobar, tapi jumlah. Mana fa'il dari adhab? Huwa. Wa atau ana? Ana mustatir. Nah, ana mustatir. Ana. Berarti yang menjadi khobar dari mahma adalah gabungan adhab dengan fa'il ana mustatirnya. Nah, jumlah dari fi'il dan fa'il menjadi khobar untuk mahma. Nah, seperti itu. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Insya Allah Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, satu lagi supaya lebih paham. Di salah satu ayat Al-Quran ada yang seperti ini. Mama taf'alu. Ini masih ada kaitan dengan ayat ini, Bapak Ibu. Ya. Oke. Kira-kira bacaannya apa ini? Wa ma taf'alu min khairi ya'lamu min khairin. Kalau kita iya min khairin Ustaz. Kalau kita sambungkan berarti itu bi gunnah ya, min khairi ya'lam Allah hihu. Ha. Kenapa ha? Nggak tahu Ustaz. Fa'il ya. Hu berarti. Nah. Ini potongan ayat Quran sebenarnya. Ini surah Al-Baqarah kalau nggak salah ya. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Dan apapun yang kalian lakukan min khairin. Nah, ingat, ini khairin lagi nih, Bu. Min khairin, dari kebaikan apapun. Ingat, ini nakirah. Ya'lamhullahu, niscaya ya'lam, mengetahui hu terhadap kebaikan itu. Siapa yang tahu? Allah. Nah, ini ada kaitan dengan ayat yang sebelumnya. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Oke. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, ma kira-kira posisinya sebagai apa?
Mubtada. Mubtada ya. Nah, mubtada lagi. Iya benar. Ya, Mubtada. mubtada. Hukumnya Mabni. 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 apa mabni? Karena dia isim syarat tadi ya, Isim syarat. Oke, isim syarat. Oke, tanda mabninya Sukun. karena huruf terakhirnya alif ya. Alif. Ya. Oke. Terus alasannya mana nih? Nah, di bawah. Oke, alasannya karena dia isim syarat. Nah, karena dia isim syarat. Oke. Nah, sekarang kita lihat ada nggak ma di isim syarat? Ada. Ada, Bu? In ma. Nah, ini dia. Ya. Ada. Ya, ma. Ya. Nah, dia isim syarat. Ma taf'alu. Ingat, kalau isim syarat dia butuh apa tadi? Butuh dua. Fi'il Menjazmkan. syarat dan jawab syarat. Fi'il jawab syarat yang dua-duanya wajib jazam. Oke, sekarang saya tanya, mana fi'il syaratnya? Taf'alu. Ma ya'lamuhu. Nah, kemudian yang kedua fi'il jawab syaratnya Ya'lam. Apakah dua-duanya sudah sama-sama jazam? Sudah. Alu, apa tanda jazamnya Bapak Ibu? Hazaf nun. Hazaf nun. Kenapa hazaf nun? Falomsa. Karena af'alul khamsah. Oke, ya'lam sudah jazam? Sudah. Apa tanda jazamnya, Bu? Sukun. Kenapa sukun? Sahih akhir. Nah, karena dia fi'il mudhari sahih akhir. Nah, seperti itu. Jadi sering ketemu kita ini isim syarat. Ya. Nah, sekarang saya tanya lagi, kalau ma sebagai mubtada, mana khobarnya? Khobarnya jumlah. Nah, khobarnya jumlah fi'liyah ya'lam dengan fa'ilnya. Mana fa'il ya'lam? Huwa mustatir. Lihat dulu, Pak. Apakah ada isim zahir yang pas untuk jadi fa'il? Ya. Nah, apakah mungkin jadi fa'il? Ya'lam. Apakah ada yang jadi fa'il? Tidak ada. Sama seperti yang tadi, ya rohu. Apakah bisa jadi fa'il? Tidak. Bisa. Berarti mana isim? Ada nggak isim yang pantas, isim zahir yang pantas jadi fa'il ya'lam? Ada. Allahu. Jadi boleh saja fa'il itu tidak langsung sesudah fi'il, Bapak Ibu. Boleh fa'il dengan fi'il itu dipisah oleh maf'ul bih. Iya, sudah terpisah. Hu ini sebagai apa, hu? Maf'ul bih. Maf'ul bih yang kebetulan dia terletak sesudah fi'il. Fa'ilnya mana? Allahu. Boleh. Jadi nggak masalah. Jadi nggak mesti juga fa'il itu pas setelah fi'il, nggak. Ya, bahkan ada fa'il itu yang jaraknya jauh. Ya, dipotong dulu oleh jumlah mu'taridah, baru fa'il. Nah, jadi harus jeli, Pak ya. Apa itu, Ustaz? Jumlah mu'taridah apa, Ustaz? Nah, jumlah mu'taridah itu jumlah yang memisah antara mubtada dan khobar. Nah, ini namanya jumlah mu'taridah ini. Pelakor. Ya. Nah, ini pelakor ini. Taf'alu min khairin. Memisahkan. Nah, dia memisahkan ini. Ya. Ma sebagai mubtada, kemudian jumlah fi'liyah ya'lam dengan Allahu sebagai khobar. Nah, nanti di bahasan khobar nanti kita jelaskan lebih dalam lagi ya. Tapi untuk sementara Bapak Ibu pahami ya, antara mubtada dengan khobar boleh dipisah oleh jumlah mu'taridah. Begitu juga antara fi'il dengan fa'il juga boleh dipisah, tidak mesti langsung. Nah, kebetulan ya'lamullah ini susunannya fi'il duluan, kemudian maf'ul bi, kemudian baru fa'il. Nah, seperti itu. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Ini sering kita baca ya. Ternyata di sini ada isim syarat.
Yang dia menjazamkan dua fiil. Fiil. Fiil pertama fiil syarat, fiil kedua fiil jawab syarat. Syarat. Oke, mungkin sekalian saya jelaskan secara umum saja ya. Fiil syarat itu apa, isim syarat ya. Ini yang ketujuh dulu dari apa namanya? Nah, isim syarat adalah isim yang membutuhkan keberadaan fiil syarat dan fiil jawab syarat setelahnya. Nah, di antara isim syarat adalah, nah, langsung kita ini ya Pak ya, supaya sekalian. Yang pertama isim syarat ma, terus man, terus apa lagi? Mahma. Nah, sesuai urutan ini ya, Bu. Mahma, mahma, kemudian idma, kemudian ayun, kemudian mata, kemudian ayana, ya, mata, anna dulu ya, anna, kemudian Ainama. kemudian ayana, kemudian haitsuma, kemudian kaifama. Nah, ini ya. Berarti berapa buah? Ada 10 ya. Ma, man, mahma, idma, ayun, mata, anna, ainama, ayyana, haitsuma, kaifama. Ma, man, mahma. Nah, ini ayun. Ayun, mata, anna, ainama, kemudian ayyana, kemudian haitsuma, dan kaifama yang terakhir. Oke. Kaifama. Nah, ini semuanya disebut dengan isim syarat. Ya. Sekaligus dia juga menjazamkan. Nah, saya kasih catatan di bawah. Menjazamkan dua fiil. Menjazamkan dua fiil. Nah, dua fiil sekaligus ya. Berarti tuntas bahasan isim mabni ya. Sekarang kita tuntaskan keseluruhan isim syarat di atas juga bertugas menjazamkan dua fiil sekaligus. Oke. Fiil pertama disebut apa tadi? Fiil syarat. Dan fiil yang kedua, fiil jawab syarat. Nah, yang kedua disebut fiil jawab syarat. Nah, disebut fiil jawab syarat. Nah, itu Pak Ibu. Ya. Jadi semuanya yang 10 ini selain dia isim syarat, dia juga menjazamkan dua fiil. Oke. Ma artinya
apa saja atau apapun ya. Apapun. Man, siapapun atau barang siapa bisa juga. Mahma, manakala. Ilma, ketika. Ayun, yang mana. Mata, kapan, kapanpun. Ana, bagaimanapun. Ainama, dimanapun. Ayyana, kapan saja atau kapanpun, mirip dengan yang sebelumnya, kapanpun bisa juga. Haitsuma, bagaimanapun. Kaifama juga sama, bagaimanapun. Nah, oke, ini semuanya fiil isim syarat. Oke. Kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu? Insya Allah bisa, Ustaz. Saya kira kita sering ketemu ya dengan ma, man, mahma, izma, ayun, mata, anna, ainama. Nah, ainama juga sering. Dalam Quran itu ada, nah, bisa kita tambah. Ainama kuntana. Ainama takunu. Oh iya, ainama taku. Ainama takunu. Takunu yudrik kumul maut. Mautu. Nah, oke. Ainama takunu. Gimana cara bacanya Bapak Ibu? Ainama takunu yudrik kumul maut. Yudrik kumul mautu. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu, apakah ainama di sini sebagai mubtada atau sebagai apa? Ainama. Sebagai mubtada. Nah, sebagai mubtada. Kenapa mubtada dia? Isim syarat. Karena ya benar. Karena dia isim di awal jumlah. Ya. Nah, itu jawabannya. Karena dia isim di awal jumlah. Di awal jumlah. Oke. Nah, sekarang tadi isim syarat butuh dua fiil ya, fiil syarat dan fiil jawab syarat. Nah, sekarang mana fiil syarat dan mana fiil jawab syaratnya? Takunu dengan yudrikumu. Nah, takunu sebagai fiil syarat. Oke, mana fiil jawab syaratnya? Yudrik. Ya, yudrik. Oke. Apakah dua-duanya sudah jazam? Sudah. Kalau takunu apa tanda jazamnya Bapak Ibu? Hazaf nun. Hazaf nun. Kenapa hazaf nun? Al-khamsah. Karena dia af'alul khamsah. Af'alul khamsah. Sekarang yudrik, apakah sudah jazam? Sudah. Tanda jazamnya? Sukun. Kenapa sukun? Akhir. Karena dia fi'il mudhari sahih akhir. Karena akhirnya yudrik ya, akhirnya yudrik kaf, huruf kaf. Nah, adapun kum di sini sebagai apa? Yudrikum. Dimanapun kalian berada, niscaya maut akan menemui kalian. Ya, nah ini ayat ini di surah Ali Imran kalau nggak salah. Oke. Nah, berarti kum sebagai apa kira-kira? Sama dengan ya'lamullah. Oh, sebagai jumlah mu'taridah. Nah, jumlah mu'taridah atau maf'ul bihkum. Maf'ul bih. Nah, dia maf'ul bih. Al-mautu sebagai apa, Pak? Sama dengan Allahu. Allahu sebagai fa'il. Berarti al-mautu di sini sebagai fa'il dari yudrik. Ya. Dimanapun kalian berada, niscaya maut akan menemui kalian. Oke. Nah, ini juga ayat yang sering ya,
Nah, bahasanya agak ini ya. Oke. Nah, tujuan kita memunculkan ini hanya ainama saja karena dia tergolong sebagai isim syarat. Oke, masih ada? Oke, silakan Pak Wahyudi. Al-mautunya fa'il itu Ustaz ya? Gimana Pak? Yang al-mautunya itu jadi Al-mautunya fa'il ya. Al-mautunya jadi fa'il dari yudrik. Oh iya iya. Ya. Jumlah mana khobar dari ainama? Yudrik ya, yudrik. Nah, khobarnya jumlah fi'liyah yudrik dengan fa'ilnya. Ya, yudrik dengan al-mautu. Mautu fa'il, yudrik sebagai fi'il. Gabungan fi'il dan fa'il ini menjadi khobar untuk isim syarat. Nah, jadi numpuk-numpuk ini. Ya. Jadi di sini banyak kaidah sebenarnya Pak ya. Yang pertama ainama dia sebagai amil jazam. Menjazamkan dua fi'il sekaligus. Fi'il syarat dan fi'il jawab syarat. Sekaligus dia juga sebagai isim syarat. Kalau isim syarat posisinya sebagai mubtada. Ya, dia sebagai mubtada. Khobarnya berupa jumlah fi'liyah yaitu fi'il yudrik dengan fa'ilnya al-mautu. Kumnya itu Ustaz. Kumnya sebagai apa kira-kira kum? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Oke, sekarang saya tanya lagi Bapak Ibu. Kum ini kan harusnya sukun ya. Kum. Tapi kenapa yudrik kumul mautu? Kenapa kita kasih harkat dhammah? Harkat takhallus. Harkat takhallus. Oke, kenapa harkat takhallusnya harus dhammah, Pak? Munasabah, Ustaz. Karena untuk munasabah dengan huruf sebelumnya. Karena huruf sebelumnya dhammah, nah supaya munasabah, supaya seimbang bacaannya, maka harkat takhallus yang dipilih adalah dhammah juga. Nah, jadi di sini banyak kaidah ya. Oke. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang ragu kita. Ustadz, saya tadi mau bertanya. Ya, silakan, Pak. Yang ini Ustadz, yang tadi yang idzan itu tadi Ustadz katanya digunakan untuk syi'run. Iya. Nah, berarti yang lam, lama, alam, alama itu bisa digunakan nggak Ustadz untuk syi'run juga? Apa digunakan untuk nasar saja? Ya. Secara umum, amil jazam yang hanya digunakan di syair itu idzan. Ya, dia hanya bisa di syair. Ya, Ustaz. Tidak bisa di nathar. Maksudnya di nathar itu di kalam seperti ini, nggak bisa. Ya. Nah, yang lain ini gimana? Yang lain ini bisa di syair, bisa juga di nathar. Nah, gitu. Jadi yang lain ini dia penggunaannya luas ya. Bisa di syair, bisa juga di nathar. Tergantung kita yang bikin syair. Kalau kita bikin syairnya pakai huruf jazam, ya nggak masalah. Atau kita bikin prosa, karangan, di dalamnya ada amil jazam, ya nggak masalah. Tapi khusus untuk idzan, ya kita tidak bisa menggunakannya kecuali dalam syair saja. Tidak bisa untuk kalimat nathrun. Nathar. Nah, itu makanya kita hijaukan supaya jelas ya. Nah, khusus untuk idzan, nah kita bikin catatannya. Khusus untuk idzan sebagai salah satu dari amil jazam amil jazam dia hanya bisa digunakan di dalam kalimat syi'run. Syi'run. Ya, syi'run itu artinya syair. Ya, tidak bisa digunakan dalam kalimat nathar. Ya, nathar itu prosa, karangan bebas ya.
Nah, dia nggak bisa. Hanya bisa di syair. Khusus untuk idzan sebagai salah satu amil jazam, dia hanya bisa digunakan dalam kalimat syi'run saja. Oke, tidak bisa digunakan dalam kalimat nafat, prosa atau karangan bebas. Selain idzan, ya selain idzan, bisa semuanya. bisa digunakan semuanya. Bisa digunakan di kedua jenis kalimat bahasa Arab. Ya, baik syair ataupun nasar. Seperti itu. Baik, Ustadz. Ya, terkait dengan rincian yang lain, nanti insya Allah kita bahas lagi di bahasan haraf untuk untuk fungsinya. Oke, secara umum seperti ini, Mbak. Ya, Ustadz. Terima kasih banyak, Ustadz. Ya, sama-sama. Oke, masih ada yang lain? Silahkan. Jadi malam ini kita belum lanjut isim fi'il mabni ya. Kita justru nambahnya isim syarat. Jadi sudah lengkap semuanya. Yang kita janjikan dulu, isim syarat kita bahas di bahasan fi'il mudhari. Alhamdulillah malam ini terwujud ya. Jadi lengkap sudah isim syarat isim mabni, mulai dari isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim adat, isim fi'il, kemudian isim istifham, dan yang terakhir isim syarat. Oke. Ada lagi Bapak Ibu, silahkan. Oke. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Nah, mungkin terakhir ya. Untuk mengingatkan alladzina, kira-kira gimana cara ngi'rab alladzina pada contoh ini? Alladzina yukhadi'una, artinya mereka melakukan tipu daya terhadap Allah, walladzina amanu, dan terhadap orang-orang yang beriman. Oke. Berarti alladzina kira-kira posisinya sebagai apa, Bapak Ibu? Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Kira-kira sebagai apa? Ingat, di sini ada waw. Waw apa ini? Waw atof. Waw atof. Waw atof. Apa itu waw atof, Bu? Waw yang untuk menyatukan huruf setelahnya. Waw yang menghubungkan maktuf dengan maktuf alaih, atau kata yang sesudahnya dengan kata yang sebelumnya. Nah, kata yang sebelumnya disebut maktuf alaih dan kata yang sesudahnya disebut dengan maktuf. Berarti alladzina sebagai apa di sini? Maktuf. Sebagai maktuf. Benar. Ya, posisinya sebagai maktuf. Hukumnya? Mabni. Nah, hukumnya mabni karena dia tergolong isim mabni. Oke, tanda mabninya fathah ya. Nah, karena dia berharkat berharkat fathah, akhirnya berarti dia mabni mabni fathah ya. Oke, sebentar. Ya, dia mabni fathah. Kayak alasannya kira-kira apa? Alladzina. Mausul. Isim mausul. Khos atau mushtarak, Bapak Ibu? Khos dia. Masih ingat dulu kita sudah bahas mausul itu ada dua, ada yang khos, ada mushtarak. Yang khos itu ada 8 ya. Alladzi, alladzani, alladzina. Ya.
Terus allati, allatani, allati, allawai, allawati. Nah, itu semuanya disebut dengan isim mausul yang khas. Nah, kalau isim mausul yang khas, dia butuh kepada apa? Kepada silah dan aid. Nah, sekarang mana silah dan aid dari isim mausul alladzina kira-kira Bapak Ibu? Amanu. Nah, amanu sebagai silahnya ya. Silah itu apa? Jumlah yang terletak sesudah isim mausul. Nah, sekarang mana aidnya? Wow. Nah, aidnya wow. Apa itu aid, Pak? Domir yang terkandung dalam domir yang terkandung di dalam mausul yang kembali kepada isim mausul itu ya. Nah, berarti mereka menipu daya atau mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Siapa? Mereka. Mereka siapa? Alladzina. Nah, mereka alladzina ini, mereka orang-orang ini. Nah, berarti amanu dia adalah fiil dan fa'il. Tapi dia jenisnya fiil madhi dengan dengan domir rofa muttasil baris. Oke, nah alif ini alif apa namanya, Bapak Ibu? Alif fariqah. Nah, alif fariqah ya. Alif yang terletak sesudah waw jamak. Nah, dia membedakan antara waw jamak dengan waw athof. Alhamdulillah masih ingat semua ya. Alhamdulillah Ustaz. Karena bareng-bareng Ustaz. Kalau saya ya, karena bareng-bareng. Oke, jadi alifnya alif fariqah namanya. Kalau harkat tadi harkat takhallus. Kalau maknya ma isim syarat. Jadi malam ini kita banyak istilah ini ya. Iya. Dapat banyak istilah. Nah, mudah-mudahan bisa diingat terus ini Pak, Bapak Ibu. Amin ya Allah. Jadi insya Allah malam besok kita fokus di bahasan fi'il mabni. Karena malam ini kita sudah selesai di fi'il mu'rab, juga sudah selesai di bahasan isim mabni yang ketujuh, yaitu isim syarat. Oke. Mungkin untuk malam ini kita cukupkan dulu Bapak Ibu, karena nggak mungkin juga ditambah ya. Kalau ditambah mungkin semakin panas ini. Bisa meledak. Benar Ustaz. Bisa meledak. Oke, berarti besok malam kita supaya dingin dulu. Kita dinginkan dulu. Nah, besok malam insya Allah kita lanjut di bahasan fi'il mabni. Lanjut panas lagi. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penjelasan. Terima kasih. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khairan. Nah, wa iyyakum ya. Khairannya sama-sama Bapak Ibu. Khairannya itu loh. Langsung diterapkan Bu ya. Oke. Mohon maaf Ustaz. Ya. Mohon maaf Ustaz, mau menyampaikan salam dari teman sekelas saya pas kuliah. Ustaz katanya pernah ikut kursus waktu S1 Ustaz semester 4. Namanya Kak Afrahul Isma Harahap Ustaz. Oh iya. Dan waktu itu Kak Isma katanya kursusnya masih secara langsung Ustaz. Ya, langsung di ini ya, di tempat ya. Iya Ustaz katanya. Ya, salam balik buat ini Isma ya namanya. Iya Ustaz. Iya Kak Isma Ustaz. Oh iya. Ya baik, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Pak. Oke, mohon izin duluan Bapak Ibu. Baik Ustaz ya. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, sama-sama.